Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan sehat semua. Alhamdulillah. Bahagia semua. Saestu. Karena kita melaksanakan acara hari ini itu masih di tengah pandemi COVID, walaupun kasusnya sudah tidak ada. Setuju? Saya lihat semuanya sudah bahagia, sehat. Kita tidak seperti 2 tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan musyawarah desa Keling pada siang hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Bapak Danil, Bapak Kapolsek, kata yang mewakili Pak Didi, Saudara Kepala Desa Keling dan seluruh perangkat desa, Saudara Ketua BPD dan anggota BPD, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Di sini ada berapa RT? 30. RT diundang apa boten? RT diundang apa boten? Mana RT-nya? Loh, macam mawon. Pak RW-nya mana? Oke, tokoh masyarakat diundang apa boten? Tokoh agama diundang apa boten? Perempuan diundang apa boten? Baik. Hari ini tanggal 15 September batas akhir pembentukan panitia Pilkades. Batas terakhir hari ini. Ya, batas terakhir. Kenapa begitu? Karena hari ini kita melaksanakan musdes pembentukan panitia merupakan salah satu tahapan dari pelaksanaan pemilihan kepala desa. Artinya tahapan pemilihan kepala desa sudah dimulai hari ini tanggal 15 dengan tahapan pertama pembentukan panitia Pilkades. Jelas? Harus terbentuk. Kecuali tidak terbentuk apabila BPD-nya terjadi permasalahan. Di Keling sini BPD-nya ada masalah? Saya tanya BPD-nya. BPD-nya ada masalah? Jumlahnya berapa? 9. Siji, loro, papat, limo, 6, 7, 8. Yang satu pundi. Oh, ke toilet. Ya. Berarti BPD komplit. Baik. Buka pasal-pasalnya saja. Hari ini kita hadir memenuhi undangan BPD dalam rangka melaksanakan musyawarah desa yang mengundang. Acara hari ini adalah hajatnya BPD. Yang mengundang panjenengan semua hadir di sini adalah kepala desa. Dalam hal apa? Pembentukan panitia pemilihan kepala desa yang berhak menjadi anggota atau panitia pemilihan kepala desa adalah perangkat desa. Nah, di perangkat desa angkat tangan. Perangkat desanya angkat tangan. Yang lainnya apa jaga gawang? Yang lainnya keksi. Oh ya, yang kekejo karena hari ini bersamaan dengan penyampaian BLT BBM. Perangkat hadir yang berhak menjadi panitia Pilkades
adalah perangkat desa, lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, semuanya boleh kecuali BPD. Karena yang membentuk panitia pilkades adalah BPD. Panitia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD. Bagaimana apabila BPD mencalonkan diri sebagai kepala desa? Tolong mengajukan surat untuk melakukan pengunduran diri sebagai BPD. Jelas? Jelas? Kudu tata, nek perlu plafon ini rontok. Nek plafon ini rontok kan ya penak, berarti kita sosialisasi ini. Karena apa? Ada diundang di sini. Salah satunya nanti kami Pak Dandamil, Pak Kapolsek, terus kita bertiga ini adalah ketua panitia sub pemilihan kepala desa tingkat kecamatan. Jadi ketuanya ini Pak Ketua, nggih Pak. Niki Pak Ketua, nggih Pak. Kula nggih ketua. Bener Pak. Ketua di tingkat kecamatan. Oke. Musyawarah desa, pimpinan BPD mengundang bla bla bla. Tadi kan sudah. Untuk mengundang rapat, pimpinan BPD meminta bantuan pemerintah desa. Pemerintah, bukan pemerintahan. Bedanya pemerintah dengan pemerintah desa dengan pemerintahan beda. Kalau pemerintah desa itu adalah kepala desa sak perangkate. Kalau pemerintah desa dan BPD itu namanya pemerintahan desa. Kenapa begitu? Karena yang mengesahkan peraturan desa apabila hanya satu pihak tidak sah. Satu pihak itu apa? Pengajuan rancangan peraturan desa. Kalau BPD menyetujui, kepala desa tidak menyetujui, tidak bisa disahkan menjadi peraturan desa. Demikian pula sebaliknya. Makanya itu kalau pemerintahan desa itu terdiri dari dua unsur itu. Oke? Kemudian pasal 4, pembentukan panitia ditetapkan dengan keputusan BPD. Anda diundang saat ini karena BPD akan membentuk panitia. Ingat, membentuk. Paham? Membentuk panitia pilkades dan ditetapkan dalam keputusan BPD. Membentuk panitia dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme. Monggo diklik ini bagaimana? Yang jelas harus melalui musyawarah desa. Bapak Ibu semua yang hadir di sini ini adalah peserta musyawarah desa. Anda diundang sebagai tokoh masyarakat, sebagai pemuka masyarakat, karena tidak semua warga desa Keling diundang hadir di sini. Siapa yang diundang? RT RW, lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan organisasi lainnya. Sekarang saya tanya dulu, Anda diundang di sini, unsur itu terpenuhi atau tidak? Terpenuhi tidak? Terpenuhi tidak? Alhamdulillah. Tinggal pembentukan panitia dalam forum musyawarah desa akan dipimpin oleh ketua BPD. Membentuk panitia, kalau tadi saya lihat sekilas di Desa Keling ini belum final. Nama-namanya, ada peserta rapat yang bertanya, Pak, apa tidak sebaiknya kita hadir di sini, walaupun nama-namanya sudah ada, ditawarkan dulu kepada peserta rapat musyawarah desa, apakah setuju atau tidak? Kan begitu Bapak B? Ditawarkan dulu,
Si A, panjenengan setuju? Setuju, Pak, saya izin, saya boleh berpendapat apa tidak? Monggo, ini namanya musyawarah. Apabila Anda menyampaikan pendapat, monggo. Tapi membentuk panitia pilkades itu yang membentuk adalah BPD. Silakan berpendapat. Tentunya yang disampaikan tadi dengan karena kita semua yang hadir di sini mengharapkan punya cita-cita, punya harapan satu yang paling pertama dulu. Harapannya adalah yang nanti jadi panitia, saya rasa tidak akan mau ada masalah pelaksanaan pilkadesnya. Betul? Betul tidak? Nah, itu. Siapa yang mau jadi panitia terus ada masalah? Tidak mau. Untuk mengarah ke tidak ada masalah, berarti yang kedua netral. Betul tidak? Panitia tidak boleh pihak-pihak. Panitia tugasnya sudah diatur. Sudah tugasnya ya itu saja. Tidak usah buat kesepakatan. Buat apa? Kalau tidak ada di ketentuannya. Panitia tugasnya apa? Tahapan pilkada itu ada 4. Penjaringan, penyaringan, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan. Itu saja tugasnya. Tidak usah mikir kesepakatan. Weh, ini ada calon ini berpendapat. Ini nanti bagaimana? Ayo kita sepakati. Kalau tidak ada di ketentuan, tidak usah. Apalagi sampai ikut menandatangani bar panitianya. Sampai ada masalah, berarti semuanya dirugikan. Panitianya hancur, pelaksanaan pilkadanya bubrah, calonnya rugi, kadernya muring-muring. Benar nggak, Bapak? Anda pengen seperti itu? Tidak. Kalau tidak, pembentukan panitia ini hari terakhir. Jadwalnya pembentukan panitia tanggal 15 September. Titik. Desa 5 desa yang lain sudah terbentuk. Karena kita menjadwalkan ini berdasarkan masukan dari desa. Monggo silakan Anda menjadwalkan kapan. Kita bertiga diundang untuk hadir dalam rangka apa? Memfasilitasi, memantau jalannya pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa. Tahapan ini sudah mulai. Kalau tahapan pemilihan kepala desa sudah mulai, tidak bisa berhenti. Walaupun ada permasalahan, kecuali tahapan itu bisa berhenti. Nanti kita jelaskan. Ada sanksinya apa? Ada. Ya. Kecuali ada kejadian alam tertentu, bencana alam yang akhirnya menyebabkan desa keliling ini luluh lantak. Berarti tidak bisa pilkada dong. Yang kedua, apabila bupati menghentikan tahapan tersebut. Ya. Kemudian Pak, bagaimana dalam tahapan ini nanti ada protes, tidak menghentikan tahapan. Ya, tidak menghentikan tahapan. Jalan terus. Apabila kepala desa terpilih sudah dilantik oleh bupati dan terbukti secara hukum melanggar ketentuan, maka kepala desa yang dilantik akan diturunkan, bisa diberhentikan. Kuncinya itu, Pak. Ya, loh Pak, bagaimana kalau kampanye kemudian geger pihak-pihak? Ada sanksinya. Ingat, pemilihan kepala desa tahun ini itu berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri, petunjuknya boleh dilaksanakan pemilihan kepala desa karena kita masih pandemi COVID dengan mengikuti protokol kesehatan. Itu ketentuannya. Apa protokol kesehatannya? Bukan, Pak. Materi sosialisasi. Kita sambil melompat-lompat, tapi mudah-mudahan sekaligus kita sosialisasi gitu. Karena insya Allah besok tanggal 16 September itu akan ada sosialisasi
Siapa yang disosialisasi? Itu adalah panitia. Kemudian 1 orang BPD dan kepala desa mewakili pemerintah desa. Itu akan sosialisasi tahapan, ya. Besok. Ini boleh dilaksanakan ketentuannya ini. Pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa kondisi bencana non alam COVID dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. 2. Penerapan protokol kesehatan meliputi. Jadi saya mohon panjenengan nanti ikut mensosialisasikan. Karena apa? Nanti ada yang mantau pelaksanaan pilkada di desa Keling. Siapa memantau penerapan protokol kesehatannya? Ya. Protokol kesehatan mesti melakukan pengukuran suhu tubuh tinggi 37,3 derajat Celcius. Itu batasannya. Jadi nanti semua pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun ini tidak di 1 TPS, tapi dibentuk TPS per TPS jiwa pilihnya 500 orang paling maksimal, ya. Nanti TPS panitia tolong menyiapkan termogan pengukur suhu tubuh. Apabila suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka warga yang akan menggunakan hak pilihnya bisa melakukan pencoblosan di bilik khusus yang disiapkan oleh panitia. Makanya setiap TPS nanti ada petugas kesehatan, ya. Kemudian B, penggunaan alat pelindung diri. Ini saya rasa sudah yang ini pakai masker, ya. Nanti ini terus naik. Penyediaan tempat sampah tertutup di TPS, tolong siapkan tempat sampah. Kemudian tidak melakukan jabat tangan. Besok gak boleh jabat tangan kecuali di luar radius 100 meter. Mobil terserah ya, Pak. Nanti ada batasannya, ya. Jadi saya mohon besok patuhi. Warga saya minta panjenengan sosialisasikan, tolong dipatuhi karena nanti ada yang mantau, ya. Nanti ada batasannya radius 100 meter. Nanti kita jelaskan semua. Setelah itu silakan membentuk panitia. Pak BPD saya mohon ditawarkan kepada peserta, ya. Karena BPD juga berkomitmen, karena yang bertanggung jawab semua adalah BPD. BPD saya mohon netral. Walaupun Anda punya hak pilih, tapi saya mohon netral, ya. Netral. Yang penting betul Pak Ketua, dipilih tadi anggota-anggota itu yang bisa bekerja, bukan hanya numpang meleng pulau panitia, tapi begitu tugasnya apa bingung. Karena nanti penghitungan itu di lokasi TPS masing-masing. Siapa yang menghitung itu susah, Pak. Nek dipraktekkan, nek gak kulino kuwi angel. Nulis aja iso karo, Pak. Saking grogine wis dibaca nek sah ora ditulis plomo. Akhirnya sing delok, woi. Apa kuwi, Pak? Angel dari panitia. Makanya ada beberapa desa itu panitianya melibatkan yang dulu pernah menjadi pemilu pil-pilihan maksudnya ngerengin pil-pil sing ora bener, ya. Kemudian menghindari terjadinya kerukunan baik di dalam maupun di luar. Itu protokolnya yang harus kita patuhi tahun ini pilkada ini. Penyediaan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, kemudian melakukan desinfektan, melakukan penyemprotan desinfektan, penyusunan tempat duduknya, penyusunan lokasi TPS-nya itu mana, ya. Terus ya itu kriterianya, ya, itu kriterianya. Kemudian iki kose balik sing awal mau Pak lali.
Ya, apabila ada salah satu panitia begitu sudah ditetapkan sebagai panitia akan mencalonkan diri sebagai kepala desa, panitia tersebut harus mengundurkan diri dari kepanitiaan. Kemudian BPD segera menunjuk salah satu orang mengganti panitia yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, BPD yang akan memilih penggantinya. Paham? Ini masuk kriteria tata cara pencalonan si waduh panitia hukum menunggu ya. Nah ini pasal 5 ya. Kemudian susunan kepanitiaan. Nah jadi yang berat dari panitia sudah, kecuali BPD. Perangkat desa boleh kecuali BPD, titik. BPD tidak boleh, karena yang membentuk, yang mengesahkan, yang menerima pertanggungjawaban, yang mengawasi BPD. Nah bagaimana kalau dia bentuk, dia menetapkan, dia mengawasi, kok jadi panitia? Lucu ya, lucu ya. Susunan kepanitiaan, Bapak Ibu semua yang hadir, kalau situasi normal pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Keling ini itu dilaksanakan gimana? Di sini berarti kan hanya satu TPS. Susunan kepanitiaan pemilihan kepala desa saat ini, anggapan kita begini saja: satu ada panitia inti, yang satu ada namanya petugas TPS. Yang membentuk semua itu adalah BPD. Ya, yang membentuk semua itu adalah BPD. Keanggotaan kepanitiaan jumlahnya menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan desa. Menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan desa. Kalau contohnya di surat keputusan BPD, contohnya itu hanya seksi kemudian 2 orang anggota. Kalau Anda mau 3 boleh, mau 4 boleh, mau 100 boleh. Yang penting Bapak Ibu semua sesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Nek duwite ora enak, ngangkat wong akeh, biayanya dari mana, konsumsinya dari mana, membayar kegiatan fotokopi dari mana, honorariumnya dari mana. Ya, jadi semua yang hadir di sini saya titip bekerja jangan sampai ego, tapi tolong bekerja demi desa Keling, demi suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala desa Keling. Pilihlah calon yang sesuai dengan hati nuranimu masing-masing, yang jelas bisa membangun desa. Moten panggih? Suara yang mendapatkan hasil perhitungan terbanyak, siapapun yang mendapat hasil hitungan terbanyak, itulah yang akan dilantik menjadi kepala desa. Ya, jiwa Keling berapa? 5.000 sekian. Masa sing hadir hanya wong 100, nyoblos hanya wong 100. Dari 100 itu yang memperoleh suara terbanyak siapa? Itu yang diusulkan oleh panitia kepada BPD untuk dilantik menjadi kepala desa, karena tidak ada sistem korum. Pertanyaannya, apakah Anda mau begitu? Apa Anda mau begitu? Tidak. Karena tingkat kerawanan paling tinggi itu berada di pemilihan kepala desa. Karena sehari-hari kita ketemu, ya hanya dalam lingkungan satu desa itu, tidak di mana-mana.
Anda semua yang hadir di sini adalah masyarakat menggunakan hak pilih. Kapan waktunya penggunaan pemungutan suara? Hanya jam 7 sampai jam 12. Hati-hati, karena kita sudah terbiasa waktu pemungutan suara itu jam 7, kalau tidak jam 1, jam 2 siang. Untuk saat ini waktu pemungutan suara itu hanya jam 7 sampai jam 12. Kecuali suaranya kecuali warga yang sudah hadir di lokasi TPS. Paham betul maksudnya? Hadir di dalam lokasi TPS. Hadir itu maksudnya begini. Lokasi TPS itu apa? Misalnya lingkungan kantor desa ini. Batasnya itu pagar, depannya ada gerbang. Jam 12 panitia tutup gerbang, trek. Yang hadir lebih dari jam 12 tidak bisa masuk. Warga yang ada di dalam lokasi TPS, panitia harus memberikan kesempatan warga yang sudah ada di lokasi TPS untuk menggunakan hak pilihnya sampai selesai. Baru dilakukan penghitungan. Berarti panitia apa yang harus disiapkan? 1. Penentuan jam waktunya. Tidak pakai jam tangan Anda masing-masing, tidak pakai jam HP, apalagi acuannya jam dinding di rumah. Tidak. Yang jadi acuan adalah jam yang ditetapkan oleh panitia. Kemudian saya titip nanti nyiapkan apa ya? Alarm, apa nyiapkan gong, apa piye ya, sehingga bisa mengingatkan warga. Kan ada desa yang begitu ya, kurang 5 menit seksi apa woro-woro, waktu kurang 5 menit gong. Kemudian waktu kurang 10 detik gong. 10, 9, 8, 2, 1 gong. Tutup pagarnya. Yang tidak ada di dalam lokasi tidak bisa masuk, tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Paham? Tolong disosialisasikan. Panitia ikuti ketentuan itu. Jangan memberi celah sekecil apapun yang dapat menimbulkan masalah. Titik. Tidak ada koma-koma. Ya. Kemudian susunan petugas juga. Jadi ada inti. Inti itu siapa? Pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun ini itu dibentuklah TPS. Pada saat nanti pemungutan suara atau hari H tanggal 7 Desember. Pada saat nanti tanggal 7 Desember, TPS 1 bukan berarti TPS 1 itu berada di pusat lokasi pemerintahan desa atau yang paling dekat dengan pusat pemerintahan desa. Tapi kemarin sosialisasi ya, TPS 1 tempatnya di sini. Di TPS 1 calon kepala desa posisinya pada saat pemungutan maupun penghitungan itu berada di TPS 1. Di TPS 2 dan seterusnya itu nanti calon hanya menyiapkan foto ukuran 20R. Gue sih lompat-lompat ini ya. Nek manut gue ya kadang bingung Mbak menurut. Sing bingung ben Pak Habib mawon menurut. Mengikuti itu loh, ya. Itu TPS. Kenapa begitu? Susunan panitia menyesuaikan kebutuhan
Kalau saat ini ada ketua, wakil ketua jumlahnya banyak. Wakil ketua itu menyesuaikan jumlah TPS. TPS 1, ketua panitia itu adalah ketua TPS 1. Di TPS 2, ketua TPS-nya adalah wakil ketua 1. Di TPS 3, ketua TPS adalah wakil ketua 2. Begitu seterusnya menyesuaikan jumlah TPS yang akan dibuat oleh panitia berdasarkan jumlah jiwa pilih. Direncanakan ini berapa TPS? 12. Berarti nanti kurang lebih ada 11 wakil ketua. Ya, kenapa begitu? Ini sebabnya. Kalau situasi normal, tidak ada pandemi, panjenengan semuanya sudah melakoninya, merasakannya semua. Ya, kalau situasi normal, kita hadir di TPS, surat suara atau kartu suara ditandatangani oleh ketua panitia. Setelah itu dalam posisi terbuka diserahkan kepada pemilih. Baru pemilih melakukan coblosan. Ingat panitia, kartu suara diserahkan kepada pemilih dalam posisi terbuka. Yang menandatangani kartu suara adalah ketua panitia. Di dalam ketentuannya, apabila ketua panitia berhalangan atau karena sesuatu hal, surat suara bisa dikatakan sah surat suara itu untuk digunakan apabila ada para wakil ketua dan stempel panitia cilik. Ya, opo begini jenenge. Yes, nil populasi ya, wis stempel cilik lah. Pokoknya nanti panitia yang menyiapkan stempel itu sejumlah TPS. Wakil ketua panitia di TPS itu para. Ya, kenapa? Karena ini amanat pelaksanaan pilkades pada saat situasi pandemi. Dibentuklah TPS. Apabila surat suara itu tidak ada tanda tangan ketua atau wakil ketua atau para, berarti surat suara itu otomatis tidak sah. Orang usah dihitung, walaupun dicoblos, tapi tidak ada tanda tangan ketua atau wakil ketua, itu surat suara langsung otomatis tidak sah. Karena salah satu sahnya surat suara adalah ada tanda tangan ketua atau wakil ketua. Dalam hal ini situasi pandemi, wakil ketua tidak tanda tangan, hanya memberikan paraf dan stempel bundar. Makanya jumlah wakil ketua banyak. Kemudian ada petugas TPS. Petugas TPS yaitu tadi TPS 1 diketuai oleh wakil ketua. Karena yang berhak membubuhkan tanda tangan atau paraf itu adalah wakil ketua, bukan anggota. Betul nggih Pak Nggih? Oke, Pak, kalau sampai mandi nah. Saat ini diterogat suhu tubuh kula paling iso 40 derajat. Berarti nyoblosnya dipilih khusus. Karena suhu benar. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjenengan semuanya sehat. Ingat, saya mohon jaga kesehatan sehingga kita bisa hadir menggunakan hak pilih. Betul nggih? Panitia, ini ngomongnya iri ngomong banter. Panitia diberikan honorarium, ya toh? Bisa setiap bulan. Dan petugas bisa diberikan honor sesuai kegiatannya. Itu tadi kuncinya ini dulu. Kuncinya setelah panitia terbentuk, ya, ketua panitia pemilihan kepala desa
desa segera mengajukan anggaran. Kepada siapa? Kepada untuk disahkan oleh BPD dan pemerintah desa. Pemerintah Kabupaten Kediri dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa ini akan membantu anggaran sebesar Rp20.000 per jiwa pilih. Ya, hanya yang Rp2.000 nanti digunakan untuk biaya keamanan. Berarti yang dikelola panitia nanti sebesar Rp18.000, tapi penerimanya tetap Rp20.000 karena kita butuh keamanan. Ya, kemudian biayanya ditambah sesuai dengan kemampuan APBD desa. Desa Klit biasanya piro APBD Pak Cari? Piro? 5 juta kurang. Segera Pak Kepala Desa, mumpung ada BPD, segera melakukan perubahan perkades, ya, untuk menyesuaikan jumlah biaya. Monggo, panitia ngerap anggarannya. Ya, sesuai kemampuan desa. Makanya saya sampaikan tadi, Bapak Ibu semua, jangan ikut. Artinya itu, nek kalau tidak dibayari sampai nek kalau mau jadi panitia, hancur desa sampean. Ya, tetapi tolong mengikuti, nanti ada perda tentang honorariumnya. Kalau tidak salah jumlah maksimalnya sekian. Ya, bisa menggunakan jumlah maksimal, bisa di bawah maksimal. Yang penting sesuaikan kemampuan keuangan desa. Tapi panitia segera mengajukan anggaran itu karena personil Anda banyak, kebutuhannya banyak, belum banner, belum lain-lainnya. Kalau kemarin hanya 1, sekarang ada TPS. Personilnya otomatis petugasnya bertambah banyak. Jadi tugas panitia nanti itu dulu yang pertama. Ya, susun anggaran ajukan pemerintah desa, mumpung ada BPD, saya mohon segera lakukan perubahan perkades, jangan ditunda-tunda. Karena apa? Kami mengharapkan Pak Kepala Desa yang saat ini insya Allah kan infonya kan dengan mau mencalonkan kembali ya Bapak? Gak mau mencalonkan kembali. Artinya kalau mau mencalonkan kembali, sebelum Kepala Desa itu cuti, ya ini ngomong ketentuannya. Harapan kita jangan pelaksana kepala desa, tetapi harus kepala desa, karena beliau sebagai kepala desa nanti akan mempertanggungjawabkan kegiatan ini. Ya, saya mohon sebelum panjenengan cuti, BPD, pemerintah desa, panitia, ayo undang duduk. Segera kalau ada perubahan anggaran yang dianggarkan oleh APBD hanya 5 juta, kalau masih kurang, segera lakukan penambahan. Yang dari kabupaten sudah jelas 20.000 per jiwa pilih. Berarti 5.000 sekian kali 20.000 sudah ada anggaran 100 juta. Lah yang kurang lebih 100 juta. Ya, ditambah dari desa itu Pak. Kalau tidak Anda hitung dari sekarang, Anda repot. Ngitung duit itu ya hanya ngitungnya ini gampang. Ngitungnya kok enak deh. Tapi notone kuwi lho, angel. Ya, notone duit kuwi angel. Ya, itu berkaitan dengan honorarium. Petugas honorarium itu ada bunyi setiap bulan. Panitia inti nanti bekerja selama 4 bulan. Petugas TPS insya Allah nanti hanya 1 bulan. Ya, loh Pak, kalau anggota panitia yang merangkap apa boleh? Boleh. Boleh. Misalnya saya jadi petugas TPS, ya. Kemudian saya sebagai di seksi apa di situ? Pendaftaran pemilih. Karena apa?
semuanya itu bisa disusun begitu karena menurut kami itu sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Berarti mengatur jumlah personil. Honornya bagaimana? Honornya kalau petugas melaksanakan dapat diberikan honor. Alhamdulillah. Petugas TPS dapat diberikan honor sesuai kegiatannya. Kalau panitia inti setiap bulan bisa menerima honorarium kurang lebih nanti selama 4 bulan. Ya, setiap bulan bisa menerima honor. Kalau petugas itu sesuai dengan kegiatannya. Tapi petugas TPS nanti menerima honor mungkin hanya 1 bulan. Jelas Bapak? Jelas? Alhamdulillah. TPS 1 berada di pusat pemerintahan. Saya mohon disimak nomor 5. Coba disimak nomor 5. Kalau TPS 1 tidak ada masalah. TPS 2 dan seterusnya tolong disimak. Lokasi TPS 2 dan seterusnya dapat di satu lokasi atau di masing-masing dusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya. Lokasi TPS 2 dan seterusnya bisa di satu lokasi dapat atau di masing-masing dusun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jelas? Jelas? Hanya permohonan kami, harapan kami, lokasi TPS apabila dipencar-pencar atau lokasi TPS 2 dan seterusnya, kami mohon tempatnya di lokasi yang netral. Kalau di rumah penduduk yang netral. Ya, karena saya mohon panitia nanti yang jadi panitia, sekecil apapun celah, jangan sampai celah itu menimbulkan masalah. Titik. Jelas? Oke. Radius 100 meter dari TPS tidak boleh ada kerumunan massa seperti PKL, bakul, parkir sepeda, terus apa? Pendukung calon kepala desa dan kerumunan lainnya. Tidak boleh. Panitia harus menentukan radius 100 meter itu adalah netral. Ya, di luar radius 100 meter bagaimana Pak Camat? Terserah. Yang penting radius 100 meter, tugas panitia hanya di dalam radius 100 meter. Dan jangan membuat kesepakatan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Titik. Nah, contohnya banyak, orang saya contohnya. Yang penting saya minta panitia begitu. Karena apa? Tingkat kerawanan pilkada itu sangat tinggi. Ya, tugas panitia ya itu saja sudah kerja di situ. Di luar radius 100 meter ada pihak keamanan. Ya, tugas panitia hari-hari ya itu saja. Lakukan pemungutan suara, lakukan penghitungan suara, lakukan rekapitulasi suara, laporkan kegiatan Anda kepada BPD. Itu tugas panitia. Ya. 7. Jumlah pemilih di masing-masing TPS paling banyak 500 jiwa pilih. Di masing-masing tempat pemungutan suara dipimpin oleh ketua atau wakil ketua. TPS 1 di sini itu ketua TPS-nya adalah ketua panitia. Jadi nanti ketua panitia jangan mewakilkan lagi kepada ketua untuk para dengan tanda tangan. Ya. Dan petugas di TPS paling sedikit nanti ada
pemberi surat suara, pengawas bilik kotak suara, nanti disesuaikan. Boleh lebih dari 6 apa tidak boleh? Boleh. Tapi sesuaikan kemampuan keuangan desa. Titik. Nek duitnya kurang, gaya bayar gaya opo. Ya. Terus lanjut paling bawah. Nah, pengatur, baik itu sudah, tugas panitia sudah, terus jadwal sudah, jam 7 sampai jam 12 sudah, G. Terus pemilih tidak boleh berkerumun dan setelah pelaksanaan pemilihan segera membubarkan diri untuk mencegah penyebaran COVID. Ya, nomor 13 saya rasa itu nanti teknis saja. Jelaskan kepada panitia, panitia jelaskan kepada saksi masing-masing calon, saksi masing-masing calon, jelaskan kepada para kader. Ya, para kader jelaskan kepada pada audiennya. Ya, audiennya sopo. Ya gitu bertahap. Ya. Terus 16. Hasil perhitungan suara di masing-masing tempat pemungutan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua wakil ketua dan dapat ditandatangani oleh calon kepala desa garing saksi. Disimak lagi. Hasil perhitungan suara di masing-masing TPS ya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua garing wakil ketua dan dapat ditandatangani oleh calon kepala desa garing saksi. Ada tulisan dapat. Berarti kalau nanti calon kepala desa, saksi calon kepala desa tidak tanda tangan di berita acara, tidak apa-apa. Yang penting panitia menandatangani berita acara. Jelas? Jelas ya? Nanti jangan dipermasalahkan lagi. Saksi orang tanda tangan dia ini sudah ada ketentuannya. Ini karena untuk meminimalisir permasalahan. Karena kita pengen bukan masalah itunya, tapi jalannya pilkades ini jangan merugikan warga desa Keling. Yang dirugikan siapa? Warga masyarakat. 1, 2 siapa? Calon yang mau jelaskan. Ya. Terus 17. Hasil perhitungan suara dalam berita acara di tiap-tiap TPS sebagaimana huruf tadi di atas angka 16 direkapitulasi oleh panitia pemilihan kepala desa di TPS 1. Ya, jadi dari TPS sudah dihitung berita acara yang dibawa ke sini. Di sini TPS 1 dilakukan rekapitulasi penghitungan masing-masing TPS sehingga menjadi hasil rekapitulasi perolehan suara calon kepala desa Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Meh kalau ngucapnya Kecamatan Pare, meh Kepung nggih. Meh untungnya orang baru. Ya. Terus, nah ini ketentuan COVID tidak ada larangan. Nanti kita kembali lagi ke atas. Apa tata cara COVID-nya sudah. Terus nanti apa jangan sampai dilanggar sudah. Melanggar bagaimana? Iki. Mau sampai Bismillah. Ya. Terus setelah penghitungan silakan diamankan kotak suaranya. Apabila di desa terlalu rawan, bisa disimpan di tempat yang lain. Misal di kecamatan, di polsek, di koramil, boleh. Ya, terus naik ke atas lagi, paling atas. Terus, di mana? Nah, BPD membentuk sudah naik lagi. Oh, turun. BPD mau, sing iring-iringan
baik di dalam maupun di luar ruangan. Tidak boleh arak-arakan, mau kampanye naik sepeda motor brand-brandan, tidak boleh. Mau pakai sound system, tidak boleh. Jadi ketentuannya ini. Ingat, para calon, para kader, hadirin semua yang hadir, tolong ikut disosialisasikan. Kampanye saat ini tidak ada arak-arakan, tidak ada konvoy, tidak ada baris, tidak ada bazar atau mengundang kegiatan kerumunan massa. Titik. Ya. Terus, 2. Pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan atau media sosial. Ya, gunakan itu saja sudah. Ya. Terus 3. Dalam hal kampanye tidak dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 orang dengan menetapkan protokol kesehatan. Boleh. Calon kepala desa pada saat masa kampanye boleh melakukan yang sifatnya pertemuan terbatas. Paling banyak jumlahnya 50 orang. Pertemuan terbatas. Hanya panitia tolong diatur jadwalnya sehingga tidak terjadi tumpuk pelaksanaan pertemuan terbatas di antara calon di satu lokasi atau di satu dusun yang sama. Misalnya jadwalnya calon A di dusun A, calon B itu di dusun B, besok diputar lagi calon C di dusun mana, diputar selama 3 hari masa kampanye. Calon itu bisa keliling di dusun, tapi tidak ada arak-arakan, sifatnya hanya mengundang pertemuan paling banyak 50 orang di tempat tertutup. Ya, tidak kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah. Tempat ibadah tidak boleh, fasilitas pemerintah tidak boleh. 4. Bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat air, telah disterilkan dan dapat disertai identitas calon kepala desa berupa nama, gambar, nomor urut, dan pesan calon kepala desa. Pertemuan terbatas, kemudian calon membagikan kepada peserta pada saat masa kampanye boleh dengan identitas ini tadi. Jelas? Jelas Pak? Ada yang kurang jelas? Jelas ya? Tapi pada saat masa kampanye. Terus kampanye nomor 7. Kampanye sebagaimana dimaksud angka 6 huruf B ya tadi itu dilaksanakan dengan materi huruf B itu apa? Huruf B itu pertemuan terbatas. Balik. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf B pertemuan terbatas ya dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan COVID dan dampak sosial ekonomi di desa. Jadi pada saat pertemuan materi kampanye itu berkaitan tentang COVID dan dampaknya COVID. Itu lebih diutamakan. Ojo pertemuan terbatas ngeleng-ngelengnya wong. Kain ini, ojo. Tapi berikan masukan, berikan informasi kepada masyarakat yang akan memilih Anda bahan materi yang betul-betul bermanfaat sehingga warga mengetahui kapabilitas kemampuan seorang calon kepala desa. Ya. Pengambilan nomor urut saya rasa tidak usah, ini nanti teknis ya, teknis yang akan kita jelaskan. Baik, saya rasa itu ya. Terus tambahan, apabila kepala desa
kalau sudah cuti. Cuti. Ya. Cutinya sampai kapan?